Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi tentang data dan penyajian data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Pembahasan materi pada presentasi kali ini yaitu statistik, data, dan penyajian data. Apa yang dimaksud dengan statistik? Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Selanjutnya, jenis-jenis statistik terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Di mana statistik deskriptif yaitu statistik yang menggunakan metode numerik dan grafik untuk mencari pola dalam suatu kumpulan data, meringkas informasi yang terkandung dalam kumpulan data dan menghadirkan informasi dalam bentuk yang diinginkan. Sedangkan statistik inferensial yaitu statistik yang menggunakan data sampel untuk membuat estimasi, keputusan, prediksi, dan generalisasi terhadap kumpulan data yang lebih besar. Selanjutnya kita masuk pada materi data. Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keterangan yang benar dan nyata. Data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Selanjutnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif terdiri dari skala nominal, skala ordinal, sedangkan data kuantitatif itu terdiri dari skala interval dan skala rasio. Data kuantitatif adalah data yang dapat dikodekan dengan skala numerik. Terdapat dua jenis data kuantitatif, yaitu diskrit dan kontinu. Diskrit merupakan hasil pencacahan, contohnya banyaknya mahasiswa yang hadir kuliah, banyaknya sepeda motor yang parkir di halaman parkiran kampus 2. Selanjutnya yang kontinu yaitu hasil pengukuran, contoh berat badan mahasiswa, jarak antara kampus 1 dan kampus 2. Sedangkan data kualitatif yaitu pengukuran yang tidak dapat diukur pada skala numerik dan hanya dapat diklasifikasikan dalam salah satu grup atau kategori. Contoh, jenis kelamin dan tipe kendaraan. Selanjutnya skala nominal, skala yang mempunyai sifat membedakan. Seperti contohnya yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya skala ordinal, yaitu skala yang punya sifat membedakan dan mengurutkan, seperti tingkat pendidikan di mana SD lebih rendah daripada SMP, sedangkan SMP lebih rendah daripada SMA, dan SMA lebih tinggi daripada keduanya. Selanjutnya skala interval, skala yang mempunyai sifat membedakan, mengurutkan jarak antara nilai tetap dan mempunyai nilai nol yang tidak mutlak. Semisal contohnya yaitu suhu badan, di mana suhu badan A yaitu 36 derajat dan suhu badan si B 37 derajat dan suhu derajat si C 39 derajat. Dia dapat berubah-ubah. Selanjutnya skala ordinal, skala yang mempunyai sifat membedakan, mengurutkan jarak antar nilai tetap dan mempunyai nilai nol yang mutlak. Seperti contohnya itu berat badan. Selanjutnya kita masuk pada materi penyajian data. Terdapat dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Tabel adalah alat penyajian data angka dalam bentuk baris-baris dan kolom-kolom. Data angka yang dikumpulkan disusun dan didistribusikan ke dalam baris-baris dan kolom-kolom. Sedangkan grafik tidak lain adalah alat penyajian data yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, gambar maupun lambang. Jadi dalam penyajian data angka melalui grafik, angka itu disajikan dalam bentuk lukisan, garis, gambar, atau lambang tertentu. Berikut contoh dari data tabel, di mana tabel pembelian barang-barang dalam bentuk ribuan unit dan jutaan rupiah pada tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya, contoh dari grafik garis atau poligon. Grafik garis biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik ataupun bisa turun.
Semisal hasil usaha A dan hasil usaha B dalam jutaan rupiah dalam waktu 2017 sampai 2020. Selanjutnya itu di grafik batang atau histogram, di mana grafik histogram adalah grafik yang tersusun dari segi 4 yang didirikan pada absis membentang selebar-lebarnya kelas. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian diagram lingkaran atau pie chart, di mana diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok, semisal pos E 17% keperluan biayanya, sedangkan pos D 23%, pos C 15%, dan pos B 18% dan pos A 27%. Selanjutnya yaitu diagram pencar atau diagram sebaran. Diagram pencar atau disebut juga sebagai diagram titik sebaran ialah diagram yang menunjukkan gugusan titik-titik setelah garis koordinat sebagai penghubung yang diputus. Selanjutnya diagram gambar atau lambang. Diagram gambar atau lambang sering digunakan untuk mendapatkan gambaran kasar sesuatu hal, dan sebagai alat visual diagram gambar sangat menarik untuk dilihat, lebih-lebih jika gambar atau lambang yang digunakan cukup baik dan menarik. Selanjutnya diagram peta atau kartogram. Diagram peta dalam pembuatannya digunakan untuk geografis tempat data terjadi. Dengan demikian, diagram ini melukiskan keadaan dihubungkan dengan tempat kejadiannya. Salah satu contoh yang sudah terkenal ialah jika membuka buku peta bumi. Selanjutnya itu poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik garis dari data dalam tabel distribusi frekuensi yang menghubungkan frekuensi setiap nilai tengah interval kelas yang dimulai dari interval kelas ke 0 sebelum interval kelas pertama sampai dengan interval kelas ke n plus 1 sesudah interval kelas n. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian OGIF. OGIF adalah grafik garis dari suatu data dalam distribusi frekuensi kumulatif dengan nilai-nilai skala horizontalnya berupa nilai T, nilai tepi kelas, dalam kurung batas kelas, setiap interval kelas, dan nilai kelas vertikalnya berupa frekuensi kumulatif. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.